Here we go. Teret teret. Kak Lulu. Ya, jadi ada Kak Nina dan Kak Lulu nih. Ya, Kak Lulu pemain AC Milan yang akan ya mungkin saat video ini tayang, mungkin lu udah lihat dia udah ke medical check up Juventus atau dia sudah mendarat di Turin. Ya intinya begitulah, udah mendarat, udah oke di Juventus. Dan sekarang kita ingin bahas mengenai materi ini adalah mengenai Kalulu semuanya dari awal sampai habis karena ini adalah materi tentang Here we go-nya Kalulu. Tapi gue tidak sendirian. Sekali lagi gue dengan teman-teman gue yang bisa gue ajak diskusi di sini. Yang pakai baju hitam dengan siapa? Assalamualaikum, gua Pondra Waalaikumsalam. Juventini dari Kongo ya. Karena Kalulu ini Yoi. keturunan Kongo, jadi gua berasal dari Emang Kongo. bener keturunan dari Kongo? Ya, keturunan Kongo, tapi Oke, Oh, Prancis kirain asalnya. kirain tadi Komo. oke. Oke, thank you Pondra. Terus dengan siapa yang pakai jersey? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Bustan Juventini dari Jakarta Timur. Oke, thank you Bustan. Sekali lagi teman-teman, seperti yang di video gue sebelumnya bahwa Bustan ini adalah teman kita dari membership. Ayo teman-teman, Suara Juventus ini memberikan kesempatan siapapun untuk join sama kita, untuk ngobrol sama gue dan ngobrol sama Pondra, dan kalian bisa bersuara untuk didengar di dunia ini. Iya kan YouTube kan sedunia yang denger. Oke, gue Jackie yang akan membawakan edisi kali ini. Nah, untuk Hiruigo Kalulu ini menariknya adalah kayaknya nggak ada dari awal cerita untuk Kakak Lulu lah. Yang cerita awalnya itu keren lah pokoknya. Kalau Fiori sampai teman kita tuh stres sendiri kalau Fiori nggak datang dia road trip kemana. Cerita. Nah, ya pokoknya banyak yang berharap lah untuk kalau Fiori ini datang, taunya nggak jadi, taunya Todibo dibajak orang, taunya Kalulu, ya. Nah, ini yang menjadi menarik. Kenapa kita kok jadi milihnya Kalulu sih? Kenapa nggak Kak Nina, kak yang lain, nggak, sorry maksud gue, kenapa nggak pemain lain? Kenapa harus Kalulu? Itu yang ingin menjadi pertanyaan buat gua. Dan ini mungkin kita bisa sharing ke Dusan dan ke Pondra sekaligus nilai dia untuk kedatangan di Juventus tidak memakan biaya banyak memang. Biaya sewanya itu loannya 3,5 juta euro. Apabila kita menjadi membeli dia, mungkin dengan opsi yang seperti apa, kayaknya belum ada detailnya, yaitu 14 juta euro plus 3 juta bonus. Kontraknya cukup panjang, 5 tahun. Sekarang kontrak panjang-panjang ya, 2029. Terus gajinya juga ya masih di kisaran wajar lah, 2,4 per tahun. Jadi dan ada 10% akan dijual kembali itu menjadi keuntungan buat Milan. Nah, itu pertanyaan gua kepada Pondra dulu. Bagaimana lu melihat paket transfernya? Plus kenapa harus Kalulu? Kenapa enggak kak yang lain? Ke Farats gitu misalkan. Ya maksudnya kenapa back ini harus Kalulu? Mungkin teman-teman Juventus ini juga pingin pencerahannya lagi. Kenapa harus Kalulu? Silakan Pondra. Oke, menurut gua kenapa harus Kalulu? Karena Juve mencoba mencari situasi yang saat ini menguntungkan ya kira-kira ya. Ada celah gitu ya. Seperti waktu itu gua pernah sampaikan ketika Giuntoli mendapatkan Douglas Luiz. Douglas Luiz ini kan waktu itu kisahnya adalah Aston Villa lagi butuh uang untuk ngecangkan apa namanya FFP gitu kan. Makanya masuk dengan skema pinjaman segala macam. Nah, sekarang Kalulu pun juga adalah sebagai salah satu solusi karena incaran-incaran setter back kita dari Calafiori sampai ke Todibo, bahkan sempat si backnya Ajax siapa tuh? Sutalo ya, Sutalo Betul. sempat Kalau muncul namanya. Tiba-tiba radar tidak ada dalam radar, Kalulu masuk ke Iya dalam benar. radar gitu kan Ya paling tiba-tiba. berapa minggu inilah. Baru berapa minggu terakhir aja, nggak nyampe mingguan malah ya, berapa hari terakhir. Kalau menurut gua karena Giuntoli melihat Kalulu yang memang sudah agak berat persaingannya di AC Milan. Di situ Kalulu udah mulai request harus dia ingin dimainkan lebih reguler karena Milan sekarang posisi center back itu udah padat banget, Iya, udah ada Pavlovic, Pavlovic ya. ada Malik Tomori. Thiaw, Tomori ya kan. Itu adalah center back yang kemarin memang lebih banyak dipasang Thiaw sama si Tomori gitu. Nah, Kalulu belakangan udah mulai agak tersingkir nih. Di sini Giuntoli masih sepertinya berusaha untuk memanfaatkan celah ini untuk bisa diajak gabung ke Juventus. Nah, jadi mungkin itu sih kalau kalau yang gua bisa tangkap ya. Menjelang akhir-akhir bursa transfer ini memang tidak tidak mudah mencari sosok center back yang bisa sekarang kan apalagi kita Rugani juga baru aja keluar kan. Iya. Rugani keluar, Alessandro keluar. Jadi memang kita memang butuh center back gitu. Thiago Jallo juga nggak jelas nih sekarang nasibnya gimana. Jadi kita Mau ke butuh Roma center katanya, back Roma terakhir mau ke mau ke Roma Roma. ya info terakhir. Nah, satu poin yang menurut gua sih nggak ada masalah dengan Kalulu karena Kalulu udah terbiasa main di Serie A, bermain bersama tim besar AC Milan, jadi harusnya mentalnya sudah cukup terbentuk. Enaknya adalah Kalulu ini posisinya bisa sebagai bek kanan gitu, right back. Jadi ini bisa diposisikan sebagai center back tapi juga bisa right back, bisa Iya. menggantikan Danilo seperti Savona kan kemarin sudah dicoba. Dia juga posisi sama tuh kayak Kalulu tuh bisa center
bisa center back, bisa juga right back. Jadi Ciri khas Mota ya, ciri khas Mota itu nggak bisa mungkin satu posisi dimanfaatkan. ya, bisa Betul, secara banyak-banyak permainan posisi. juga menurut gua dari segi profilnya gua melihatnya seperti Liliang Thuram ya. Bertenaga, terus power, positioningnya bagus, dia berani challenge, markingnya juga oke. Posturnya nggak terlalu tinggi, hanya 182 cm, makanya dia ada bisa bermain di sebagai posisi bek kanan karena relatif lebih lincah, speednya pun juga cukup kencang. Dari segi build up, long pass-nya juga lumayan. Gua sempat melihat beberapa permainannya dia dan juga di YouTube. Long pass-nya oke lah ya, masih ya setidaknya masih lebih bagus daripada Bremer lah. Ya. Dan dari segi skema kontraknya sendiri, gue sangat setuju dengan skema loan dulu 3,5 juta tadi ya, dan bursa nilai transfernya juga 14 juta, relatif gak terlalu mahal. Gue setuju dengan loan option to buy karena Kalulu ini ternyata kelemahannya adalah dia sering cedera gitu. Jadi termasuk injury prone, bahkan musim lalu dia cuma main 9 pertandingan doang di Serie A. Iya, Itu juga minim. kayaknya termasuk cadangan. Jadi secara statistik sebenarnya nggak terlalu bagus sebenarnya Kalulu ini. Baik dari segi assist gol tuh minim lah untuk seorang center back tuh minim banget. Tapi kalau dari segi kemampuan bertahan oke. Sayangnya memang injury prone. Jadi menurut gua opsi pembelian itu adalah opsi yang paling terbaik sih menurut gue daripada harus obligation ya. Jadi kita lihat dulu kondisinya Kalulu di musim ini cukup oke enggak ya, masuk skema Mota atau enggak, injury prone-nya kambuh lagi atau enggak. Jadi itu penilaiannya benar-benar di musim ini sih. Oke. Ya, jadi intinya kalau dari transfer lu nggak ada masalah, itu cukup oke. Terus kedua juga mengenai kenapa harus kalau lu melihat ada jelas seperti layaknya Douglas Luiz karena dia tidak diakomodasikan sama Milan ya untuk Ya, menjadi pemain reguler. Oke, itu dari jawaban dari Pondra. Nah, sama pertanyaannya ke Pustan juga, kenapa harus Kalulu dan bagaimana lu lihat pakai transfernya? Apakah kalau perlu mah ya kita minjem aja, nggak ada usah beli-beli gitu. Apa gimana menurut Pustan? Ya, setelah Mbak Mula, muncullah Kak Lulu. Mbak Iya. Mula. Setelah Mbak Mula, Mbak Mula muncullah dan Kak Kak Lulu. Lulu ya. Ya, kalau Kak Lulu ini sendiri kan mungkin ya kebijakan dari Giuntoli sendiri yang mungkin justru berhematnya itu di sektor center back gitu. Padahal sebelumnya kan muncul nama-nama kayak Calafiori lah, nama-nama kayak Todibo gitu yang mungkin harganya antara 20 sampai 30 juta dan itu bukan mau dibeli loan ya. Dan ada juga bahkan yang berpendapat bahwa pas kasus Todibo kemarin itu bukan bukan kitanya kalah bid tapi emang Giuntolinya yang mau mundur gitu. Yang mundur dari ini karena melihat situasi kan. Dia ngelihat situasi ternyata banyak pemain-pemain Juve itu yang kemungkinan dijual tidak dengan harga yang sudah ditetapkan oleh manajemen dan juga ternyata target-target incarannya Juve itu harganya pada naik semua gitu sehingga mungkin Modalnya memang nggak harus cukup. modalnya nggak cukup gitu. Jadi mungkin harus ada sektor yang dikorbankan dan sektor dikorbankan itu akhirnya di sektor center back yang sebetulnya juga kita lihat dibutuhkan juga ya karena kalau lihat karakteristiknya timnya Mota kan harusnya dia butuh back yang bertipe ball playing defender ya, back-back yang nyaman untuk bermain dengan bola gitu. Tapi dan mungkin di sini akhirnya yang dipilih Kalulu karena dia available dengan opsi opsi pinjam ya, dan eh, harga paket keseluruhannya juga lumayan terjangkau gitu. Opsi pinjamnya sendiri cuma 3,5 juta, 3,5. dan itu juga opsi gitu. Jadi walaupun gagal ya sudah gitu, nggak perlu dipermanenkan. Dan itu juga eh, kalau dilihat gajinya juga rendah juga gitu, nggak tinggi-tinggi banget. Jadi secara ekonomi ini cukup menguntungkan juga bagi Juve. Dia bisa menutup satu sektor yang diperlukan juga sama Butuh. Juve-nya gitu. Cuman memang itu dari segi finansial ya, Juve cukup untung. Tapi kalau kita lihat dari sisi Kalulunya sendiri, track recordnya seperti apa, itu kan pernah baca-baca gitu. Kalau sebetulnya fans Milan itu Milanisti mereka lumayan seneng juga sebetulnya sama Kalulu ini sebelum tahun kemarin, sebelum musim kemarin karena Kalulu ini sendiri juga yang pernah mengantar Milan dapat Scudetto ya beberapa tahun kemarin itu dan sebetulnya fans Milan senang sama Kalulu tapi musim kemarin itu kan parah banget sebetulnya dia cedera itu 199 hari dalam setahun
dalam satu musim gitu. Padahal satu tahun itu kan cuma 365 hari. Jadi lebih dari setengahnya dia cedera itu. Iya, Itu iya. parah banget Udah gitu itu kan. kalender kalender bola kan nggak 365. Iya, dan kalender bola juga nggak 365 gitu. Paling cuma 300-an mungkin. Dan Iya. itu dia cederanya udah lebih dari 60%-an gitu. Atau 70% dari hari sepak bola gitu kan. Itu parah banget sebetulnya. Dan itu jadi concern tersendiri ya terkait Kalulu ini. Oke. eh ya, mungkin itu sih kalau sisi permainan ya sebetulnya Nah, nanti aja kalau masalah mm-mm. sisi permainan Ya ini mungkin melanjut ke materi 2, tapi lu pribadi melihat bahwa ini ada sangkut paut mengenai Todibo kemarin karena kita ngerasa modalnya nggak cukup, maksain Todibo buat apa gitu ya. ya mungkin seperti itu. Ya, jadi ya sudah akhirnya kita cari peluang-peluang lain dan terpilihlah Kalulu dan nilai transfer di sini nggak jadi masalah ya. Kalau gue pribadi ya kaget juga ya ada nama-nama seperti Kalulu dan dari Milan. Gue rasa situasinya hampir sama, mirip. Maksudnya gini, dia udah main di Milan, berarti dia sudah ada di dalam lingkungan yang mencari kemenangan. Dia bukan dari klub mediocre. Menurut gue itu satu frekuensi yang hampir sama. Dan itu gue senang-senang aja sih, karena kan di Milan pasti frekuensinya kan juga kita harus menang kan. Beda dong kalau dia di frekuensinya Verona kayak si Cabal kan belum tentu dia punya frekuensi yang sama kan. Dulu kan kalau lo kalah paling cuma ya udahlah, ayo kita besok harus bagus lagi, semangat lagi. Nah, kalau lo di Milan lo mungkin bisa dimaki-maki kan. Sama di Juventus mungkin lo bisa digebrak-gebrak meja kalau lo kalah. Nah, itu gua rasa satu frekuensi itu yang gua pikir ini sinyal bagus lah kalau ngerekrut dari yang Milan gitu loh. Nah, terus lanjut lagi mengenai statistik dan kelebihan dan kekurangan pemain, seperti apa yang lo lihat, Bustan? Apakah lo udah kulik-kulik statistiknya dari Kalulu? Apa yang menjadi atribut kelebihan dia dan kekurangannya kira-kira di mana selain cedera? Ataukah memang di cederanya aja? Apa seperti apa, Bustan? Iya, seperti yang tadi saya bilang, eh, jadi dia ini cukup disukai ya sama Milanisti gitu. Meskipun mungkin secara statistik gak menonjol kali ya, tapi eh, mungkin secara permainan lumayan bagus lah permainannya. Kalau secara posisi sih dia kan bisa di center back, bisa di right back, ini back kanan ya. Jadi sebetulnya sisi berlawanannya dari Kabal gitu. Kabal Hmm. kan bisa center back kiri dan bisa back kiri gitu. Oh Jadi iya bener juga, iya mungkin untuk benar-benar mengimbangi versatile-nya kalau gitu ya. satunya jadi satunya di kiri, satunya ada yang di kanan gitu. Iya iya iya. Jadi dia bisa Jadi kalau yang mau siapa yang bikin cedera ya udahlah tuh tinggal dua-dua pemain itu aja yang gua kotak-katik gitu ya. ya jadi punya banyak opsi juga si Motanya gitu untuk ngotak-atik backnya. Kalau secara permainan sih ya ya dia back yang lumayan nyaman juga dengan bola ya. Bukan pemain yang kayak Bremer yang agak kurang nyaman pegang bolanya Oh gitu. iya betul betul. Dia bukan tipe yang asal gerasak rusuk kayak gitu kan. Dia bisa pegang bola lah istilahnya. Jadi harusnya sih di skemanya Muta cocok ya. Baik itu nanti ditaruh di back kanan ataupun back tengah kanan dia cocok sih harusnya secara permainan gitu. Oke. Cederanya aja gitu karena ini baru satu Apa sih pertandingan. yang paling panjang dia injury prone-nya? Itu kemarin robek Otot kali ya. otot ya, Parah. robek otot dia dia Paha, otot bukan paha. cedera otot paha, bukan Oh ACL dengkul atau ya. apa gitu, Bukan ya, bukan itu ya. bukan. Oke, oke, oke. Ya, jadi lu melihat dia bakal cocok karena lu lihat dia juga versatile yang diinginkan Mota. Kalau itu Cabal di kirinya, kalau si Kalulu yang di Kalau lu di kanannya, kanan, ya masuk akal juga sih. Karena Mota tuh paling seneng pemain bisa banyak posisi dan ini sinyal bahaya buat Bremer sama Vlahovic yang menurut gua kayaknya dia nggak punya posisi apa lagi selain posisi striker dan center back-nya itu. Gatti kan udah jelas punya, Danilo udah punya. Iya benar, cuma Bremer. Apakah ini tanda-tanda musim selanjutnya bukan pemain Juve lagi karena tidak bisa versatile? Ya kita nggak tahu ya, apakah nanti di format baru lagi buat Bremer dan Vlahovic. Nah kalau gue pribadi atributnya dari si si Kalulu ini yang paling gue lihat adalah mengenai ya tadi Bustan udah singgung bersama bola. Bersama bola ini gue lihatnya lebih detail lagi adalah passing. Ya bahwa Kalulu punya passing yang sangat baik kayaknya memang era Mota ini ke depan siapapun posisinya dia harus punya passing baik, Tuh. punya passing banyak, terutama passing-passing pendek. Di gue baca di statistik FBref dia passing pendeknya bagus sekali kalau lebih bagus dari Bremer, Danilo Gatti dan siapapun bahkan dari Bastoni pun lebih bagus setelah gue compare. Jadi itu kelebihan dari Kalulu atribut yang gue lihat ya dia punya passing yang baik. Kalau untuk atribut defense, ya bersainglah dengan Bremer, dengan Danilo, bersainglah dengan Gatti. Artinya
satu sisi intercept dia bagus, Kalulu. Artinya kalau defensif hampir mirip-mirip, semua bagus-bagus aja gitu loh. Cuman kan kalau semua bagus-bagus aja nggak apa sih lebih lu lain kan? Ibaratnya kalau dulu kita datengin Gatti, apa kelebihan lu lain ya? Attackingnya kan gitu. Kalau lu cuma mau nyari tukang pukul, Bremer udah Ya, komplit menurut gua, betul. udah Saling cukup. melengkapi ini jadinya kalau Jadi Kalulu datang. atribut yang ada dalam si Kalulu ini adalah salah satunya passing yang menurut gua ini mungkin bisa perlu kita lihat sejauh mana passingnya, sebagus apa passingnya dalam hal build up, dalam hal mungkin langsung progres ke depan. Nah, itu yang mungkin gue tunggu-tunggu dari Kalulu. Nah, silakan kalau Pandra apa dari kelebihan dan apa mungkin ada kelemahan dan apakah cocok dengan strateginya Mota? Kalau menurut gue yang salah satu atribut yang mungkin tidak dimiliki center back Juve yang lain adalah kelincahan ya. Karena yang tadi Hmm. sempat gue sampaikan bahwa dia posturnya tidak terlalu tinggi, tidak seperti Gatti, tidak sebesar Bremer. Bremer, sehingga secara pergerakan itu lebih lincah dan lebih dinamis. Kalau gue ngeliatnya Kalulu seperti itu. Jadi makanya tadi benar sih, ketika kita punya center back itu, dia punya atribut yang memang tidak dimiliki oleh Gatti dan Bremer. Jadi benar-benar mereka semua saling melengkapi. Skill defensif di skill defense semua sama, betul, markingnya oke, tacklingnya juga bagus gitu. Tapi ya itu, menurut gua di sisi kelincahan dan passing yang menjadi salah satu kelebihannya si Kalulu yang ini tidak ada dalam skema apa komposisi lini belakang kita. Dan satu lagi, dia juga bisa bermain di bek kanan gitu kan, right back. Nah ini yang tadi juga mungkin udah kita bahas. Ini yang kayaknya bisa masuk ke dalam skemanya Mota. Bagaimana seorang Mota kan selalu pengennya kan filosofinya kan gitu dia ya. Jadi menambah lini tengah dengan menaikkan center back. Center backnya pengen dimajuin ke tengah, full backnya, back kanan, back kiri itu dijadikan center back gitu kan. Itulah kenapa Kabal itu cocok gitu dengan skemanya karena Kabal juga bisa jadi center back. Kemudian Cambiaso agak nanggung nih, dia center back kan nggak terlalu bisa, makanya dia dinaikin ke tengah gitu. Danilo juga posisinya dia bisa jadi back kanan, bisa jadi back tengah. Sehingga ketika Kalulu datang, ini akan semakin memudahkan Mota dan akan memberikan Mota itu lebih banyak pilihan gitu ya. Jadi menurut gue yang terancam ketika datangnya Mota, Kalulu ini adalah Danilo kalau gue bilang nih. Oh iya, Bukan Gatti Danilo. atau Bremer, karena bisa jadi Kalulu itu akan dipasang sebagai bek kanan, bisa jadi seperti itu. Ya, karena kalau lu kan sorry, Danilo kan usia kan. Iya, Danilo udah Usia kepala 3, jadi udah memang kepala udah 3. disiapin untuk mungkin memang nggak akan lanjut lama-lama lagi sih kayaknya. Jadi overall sebenarnya semua udah sesuai sama skemanya Mota ya, bahwa Kalulu ini bisa bermain secara rotasi segala macam. Dan masalah cedera ini, apakah Kalulu kan sempat juga nih bilang ada jaminan nggak sih gua main di sana? Kemarin kan sempat ada berita Ya begitu ya. reguler ya, dia pengen main Nah, jadi apa main, lu main lihat inti. memang akan jadi cadangan atau pakai prinsip siapapun bisa cadangan, siapapun bisa inti? Lu lihatnya gimana, Ndra? Itu gue yang kedua sih, lebih ke yang kedua. Karena ya tadi sebelumnya kita udah pernah bahas mengenai kapten. Gatti kan, Gatti Hmm. dijadikan kapten itu adalah sebuah sinyal kalau siapapun yang latihannya bagus, penampilannya bagus, attitude-nya di lapangan dan di sesi latihan bagus, itu bisa mendapatkan apresiasi. Dia bisa dipasang, dia bisa dijadikan even kapten sekalipun. Makanya di situ sepertinya Mota tidak akan memberikan jaminan garansi bahwa oh akan selalu lo yang jadi pilihan utama kita. Enggak, tergantung bagaimana kondisinya, tergantung bagaimana kondisi lawannya, tergantung bagaimana ketika lo latihan gitu. Ivan Danilo aja bisa dijadiin cadangan kemarin lawan Como dan malah dimasukin Savona di babak kedua yang dimainin gitu. Jadi benar-benar menurut gue tidak menjadi jaminan juga gitu kalau lu akan dijadikan sebagai pemain inti. Apalagi kalau Gatti dan Bremernya ternyata tetap solid, ya Kalulu mau nggak mau mungkin akan jadi backupnya atau mungkin akan mengisi di posisi back kanan. Kalau dia mau reguler dia sebaiknya geser posisinya jadi back kanan gitu. Oh, jadi menurut lo kita fixnya Gatti Bremer nih ya, back. Kalau gue lebih suka ngelihatnya Gatti Bremer Gatti Bremer karena ya. udah solid dari dua musim sebelum dari 2 musim sebelumnya kan udah main bareng terus nih. Sekarang tinggal di backup aja gitu. Jadi nggak perlu ada tambahan kecuali kita datang ya kayak Calafiori gitu ya atau center back yang Tapi benar-benar Gatti punya Bremer atribut ini yang oke. sampai sejauh ini masih mirip-mirip, nggak? Maksudnya ya Gatti Bremer kayaknya sulit lah untuk diformat lebih dari sekedar tukang pukul. Iya. Ya makanya Kalulu Malah gue ngeliatnya Gatti Kalulu. Sorry, Bremer Kalulu, Gatti dan Danilo nih backup. rebutan Ya tempat lah. bisa juga. Tapi kalau gue ngelihat skemanya Mota nih kayaknya feeling gue sih bakal ditaruh di bek kanan seperti di formatnya Kalulu Hmm. Kabal gitu. Jadi ketika si Jadi Bremer atau prioritasnya Gantian justru naik, kanan ya. iya kayaknya ya kalau gue ngeliatnya jadi dia bisa mainnya tuh di kanan. Jadi dia nanti tetap akan mengisi posisi center back tapi ketika bermain awalnya dulu dia sebagai full back seperti Kabal waktu lawan Atletico gitu kan. Atletico kan awalnya kan back kiri tuh lawan
lawan Atletico apa lawan si Brest ya. Terus Iya, iya. sempet abis itu Gatinya agak naik ke tengah kan, itu yang selalu digadang-gadang sama Mota kan, dia pengen meningkatkan lini tengah itu lebih banyak dengan menaikkan center back-nya dia gitu. Jadi Iya, iya. posisi full back-nya itu bisa jadi center back. Nah, itu kayaknya Mota ngincer itu. Todibo kan juga sempat beberapa kali juga bisa juga ada di posisi back kanan. Kalau Calafiori kan back kiri awalnya. Jadi memang atribut-atribut back-back yang model-model begitu yang memang disukai sama Mota gitu. Back Hmm. tengah tapi dia juga bisa jadi full back. Iya, iya. Ya rotasi posisi gitu ya. Iya, rotasi posisi. Oke, thank you. Gimana, Bustan tadi kita ada isu juga. Gue nih cadangan apa enggak nih di Juventus nih? Kalau gue pikir kan dari setiap isu yang ada kan mencari pasangannya Bremer nih, Bremer Calafiori atau Bremer Todibo atau mungkin Bremer Kalulu. Tapi kalau Pondra melihat kayaknya udah Bremer Gatti deh. Nah, lu lihat seperti apa? Apakah memang menjadi kedalaman skuadnya Juventus aja nih Kalulu atau bahkan bisa ke inti Bremer Kalulu bek kanan kita nanti akan bersaing nih antara siapa Danilo dan Gatti. Gimana menurut lo? Nah, jadi setuju sih tadi sama Mas Pondra bilang kalau siapapun bisa menjadi pemain inti di Juve gitu. Jadi sebetulnya nggak ada yang tetap ya siapa Iya, yang ya bisa Douglas menjadi Luiz inti aja gitu. cadangan ya. Nanti bisa siapa aja gitu sesuai merit pas latihan seperti apa gitu kan. Jadi ya dia bisa berduet sama Bremer di tengah ataupun nanti bisa ditaruh di bek kanan itu masih ini juga gitu perlu kita lihat ke depannya karena kan memang karena pelatih baru dan baru masuk kompetisi itu jadi mungkin dalam beberapa pertandingan ke depan itu kita masih mungkin melihat akan banyak rotasi-rotasi ya yang dibuat sama ini untuk menentukan ini kira-kira yang pasnya ini seperti apa gitu. Karena kan ini kita baru lihat satu pertandingan ya. Pasti ke depannya itu akan banyak dinamikanya juga gitu. Sehingga nanti formasinya masih akan sangat dinamis seperti apa gitu. Siapa yang starting, siapa yang nantinya jadi pemain rotasian gitu kan. Itu masih sangat terbuka, masih sangat dinamis. Jadi ya kita tunggu sajalah seperti apa. Tapi kayaknya sih isu kalau kalau lu minta jadi pemain inti itu kurang nggak tahu ya kurang ini juga gitu karena Mota sendiri juga nggak bisa ngejamin kan. Iya sih. Kalau ini nggak ada yang bisa ngejamin juga gitu. Tapi kemarin kan beritanya dia mau mundur dari Juve itu dari transfer ini karena di Milan katanya lebih bisa jadi pemain inti gitu. Tapi nyatanya akhirnya masuk juga gitu. Karena mungkin sebetulnya Iya, iya, karena eh, isunya eh, memang itu kemarin ke Juventus jadi atau enggak itu gue main lebih banyak di mana nih bisanya di Milan kah apa di Juve kah kan gitu. iya karena kan pelatih juga nggak bisa ngejamin gitu. Iya, iya, Jadi iya. dia sesuai performa aja pas latihan sama pertandingan sebelumnya mungkin ya. Jadi sesuai itu aja. Tapi sekedar tambahan gua di luar dari Kalulu, berarti nanti Mota ini termasuk pelatih yang tidak mengikuti mazhab the winning team, kayak Simone Inzaghi, Allegri, Ancelotti, di mana dia nggak rubah-rubah the winning teamnya dia. Kalau dia udah ngerasa pemainnya itu aja, udah itu aja. Diganti kalau cedera, diganti kalau kartu kuning, ya kan? Allegri, Simone Inzaghi. Kapan Simone Inzaghi pernah ganti the winning teamnya dia? Mungkin beberapa posisi kali ya dia bisa ini tetap gitu. Oh pemainnya harus ini, pemainnya harus ini. Tapi di beberapa posisi mungkin akan banyak ini. Kalau ngelihat dari pas di Bolonya kemarin ya, Iya, itu iya, iya. ada beberapa yang oh harus ini nih yang main gitu. Ada beberapa juga oh yang ini nih masih bisa digonta-ganti gitu. Kalau gue lihat sih kayaknya Bremer, Cambiaso kayaknya nggak mungkin diganti sih. Yang Bremer Cambiaso. Bahkan Yildiz pun ya kedepannya perlu dilihat juga ya, belum tentu juga Ya sebetulnya. kalau kalau Nico datang ya bisa. Mm-mm. Ya kalau Nico Bisa. nggak ada ya siapa lagi lah, nggak mungkin lah. Heeh. Kalau ada dua winger yang datang, ya Mungkin bisa jadi gitu, masih pengaruh mungkin juga. semuanya. Ya kalau Mota berani cadangin Douglas Luiz, kenapa Mota nggak berani cadangin Yildiz? Logika gue udah ke situ. Iya, paling di Gre aja di Gregorio Gitu. Iya itu kan? tuh. Meskipun Perin nomor satu ya, tapi Jadi yang main tetap di kiri-kiri yang aja. main tetap di Gre. Tapi long passnya bagus kok kemarin dia. Gue akuin. Ada skill yang khusus lah. Dra, lo ada tambahan terakhir enggak sebelum gue tutup? Cukup sih. Cukup ya. Ya, semua kita bahas tadi. Oke, ya teman-teman itu aja dari kita tentang Here We Go-nya Kalulu.
Nomor berapa kira-kira nih dia pakainya nih? Belum tahu ya? Belum tahu ya. Belum Kalau di tahu Milan nih. dia nomor 20. Di Nomor-nomor Juve gede nomor lah pasti. 20 siapa? Di Juve nomor 20 siapa? Miretti ya? Miretti. Miretti kayaknya. Iya, nomor-nomor gede. Nomor 2 belum ada loh di 2 belum ada. Masih dua banyak itu. kok nomor-nomor kosong. 2 Nomor kan di 8. Silio. Di Eh, Silio kan mau cabut. iya cabut. Nomor 8 itu yang belum ada. 8, 7 Kopenas. ya. Nanti. 7 udah disiapin buat Cop Miners. 7 kayaknya Dua Miners. itu termasuk ikonik loh, Ferrara. Ferrara, Birindelli. Pesot, iya Birindelli ya. Ferrara. Gue paling inget Ferrara. 2 itu Ferrara. Makanya kok aneh center back Juve nggak ada yang pakai nomor 2. Caceres. Caceres. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sekali lagi dari Pondra dan Bustan mengenai waktunya, mengenai kita ngomongin Hirwikunya Kalulu nih. Kita tunggu aja seperti apa histori dan perjalanan Kalulu di Juventus. Mudah-mudahan seperti harapan kita semua bisa memberikan kontribusi terbaiknya dan Milan ngerasa, jadi jago nih dia. Oke, itu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe, dan gabung di fitur membership. Vino alla fine. Forza Forza Juve. Juve.